Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebagai mahasiswa akuntansi, pasti nggak asing kan dengan yang namanya Excel, Myop, Spreadsheet, ataupun aplikasi lainnya yang akan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Dan di era seperti ini, sesuatu yang manual itu lebih ribet, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak kertas, dan yang otomatisasi lebih enak. Ya tidak? Karena itu, jadi kali ini kita akan menjelaskan pembuatan General Ledger di Excel. Oh iya, sebelumnya mari kita perkenalkan siapa saja sih yang akan menjelaskan gimana caranya pembuatan General Ledger di Excel. Yang pertama, Sania Asa untuk bagian persiapan awal pembuatan General Ledger. Yang kedua, ada Yonanda Aditya Zubari untuk bagian sheet account. Yang ketiga, ada Aulia Desti untuk sheet kode. Langsung saja ya, check this out. Dalam membuat General Ledger pada Excel, kita memerlukan 9 lembar kerja. Yang pertama adalah menu. Menu berisikan input awal identitas perusahaan dan juga periode yang bersangkutan. Selain itu, pada menu kita juga dapat langsung terhubung dengan lembar kerja yang lainnya, sehingga pada umumnya menu ini dibuat pada akhir pembuatan General Ledger. Lembar kerja kedua adalah akun. Bersihkan daftar akun, semua akun yang diperlukan oleh perusahaan beserta saldo awalnya. Lalu ada kode. Ini berisikan daftar kode di mana berupa identitas dari customer dan supplier. Lalu ada jurnal umum, berfungsi untuk menginput semua transaksi yang terjadi. Lalu ada buku besar, yaitu hasil pengelompokan data atau transaksi yang berasal dari jurnal berdasarkan akun. Lalu ada buku besar pembantu, di mana berisikan pengelompokan berdasarkan akun yang terdapat pada kode pembantu, berupa utang dan piutang. Yang ketujuh ada neraca lajur. Neraca lajur ini berisikan akumulasi tiap akun pada buku besar, disebut juga dengan neraca saldo. Lalu ada yang kedelapan adalah laba rugi. Berisikan akun-akun laba rugi dari lembar kerja neraca lajur. Untuk perusahaan dagang ada penjualan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan, dan juga biaya lainnya. Yang terakhir, lembar kerja 9 adalah neraca. Neraca berisikan akun-akun neraca dari lembar kerja neraca lajur, berupa aset, utang, dan juga modal. Yap, di sini dengan Anda, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat save akun. Oke, yang pertama teman-teman buka itu jelas Microsoft Excel-nya. Karena kita kan mau bikin General Ledger itu dari Microsoft Excel. Oke. Yang pertama itu untuk membuat daftar akun atau neraca saldo bulan sebelumnya. Untuk mulai sebuah laporan keuangan itu, yang pertama kali itu kita ubah setnya ini dulu menjadi, kita rename menjadi akun. Tadi caranya itu dengan klik 2 kali pada setnya ini. Nah, kalau udah bisa diklik sembarang atau klik enter. Selanjutnya teman-teman tulis nama perusahaan teman-teman di sini. Misalnya PT Mencari Cinta Sejati. Nah, itu di bawahnya teman-teman bisa kasih daftar akun. Selanjutnya itu bulannya. Bulan teman-teman ini, daftar akunnya itu bulan apa? Kalau saya kan pakainya Januari 2018. Untuk daftar akunnya. Nah, selanjutnya teman-teman buat di sini itu headernya itu yang pertama ada kode akun, terus ada nama akun, poisi saldo, poisi laporan, saldo awal, debit kredit. Nah, langsung diketik aja. Yang pertama itu kode akun, yang kedua ada nama akun, yang ketiga ada posisi laporan,
Yang keempat ada posisi saldo. Yang kelima ini ada saldo awalnya. Di sini ada debit, ada kredit biasa lah. Nah, terus ini tinggal dirapiin aja. Ini bisa, karena kode akun ini nggak terlalu banyak juga ya, paling 1001, 1002 dan seterusnya. Nama akun ini lumayan panjang, jadi teman-teman bisa taruh sampai segini. Posisi laporan biarkan segini. Saldo awalnya nih dilebarkan segini. Nah ini segini. Nama akun yang agak lebar sedikit lah. Karena kan ada nama akun yang rada panjang juga. Nah ini kalau udah nih teman-teman bisa copy aja ke sini karena jaraknya sesuaikan aja. Ini tadi bisa diganti kredit. Saldo awalnya bisa teman-teman hapus. Nah kalau udah tinggal ini teman-teman bisa merge ke sini, merge center supaya ini langsung nyatu ke sini di tengahnya. Ini juga, ini nggak perlu sih. Nah, ini di merge center aja biar pas ke sebelahnya ya, harus satu aja teman-teman ya. Kalau udah teman-teman dirubah ini biar rapi, ini kan terlalu ke bawah, ditengahkan seperti ini. Nah udah. Nah ini kan terlalu gak kelihatan gini, teman-teman bisa pakai wrap text. Jadi turun ke bawah, ini juga wrap text. Nah ini dikecilin aja, karena kan isinya cuma debit kredit doang. Nah ini ditaruh di tengah, ini juga di tengah. Ini kayaknya kurang panjang, kita kerjain lagi. Nah sudah, seperti itu ya, juga pakai wrap text saja karena terlalu besar. Jika sudah, teman-teman kasih warna ini selera teman-teman sih, saya pakai warna yang saya suka aja, warna biru. Jangan deh, warna kuning. Nah, kalau udah teman-teman ini kasih border. Sudah dikasih border, bisa dikasih border yang lebih gelap lagi, kan di sini ada tick offset ya, kita pakai ini. Jadi ya, menunjukkan kalau ini header. Nah, di sini juga bisa dipakai ke sini juga. Nah biar kelihatan rapi gitu teman-teman. Nah, sudah, sekarang di bawahnya teman-teman. Nah, nanti bordernya belakangan aja nggak apa-apa. Teman-teman tinggal isi aja dari neraca saldo sebelumnya. Teman-teman bisa ngelihat di laporan neraca saldo dari bulan sebelumnya. Teman-teman bisa ketik aja di sini atau bisa kopas kalau sebelumnya memang sudah menggunakan Excel. Kalau sebelumnya masih menggunakan laporan biasa, ya teman-teman harus mengetik di sini. Berarti laporan biasa, laporan masih manual, teman-teman bisa ketik di sini. Nah, untuk praktek ini saya akan menggunakan manual sekaligus memberikan tips-tips buat teman-teman biar membuatnya itu agak lebih mudah. Yang pertama itu yang kode akun pertama itu kita pakai aset. Posisi laporannya nggak perlu ditulis karena ini header lah ya. Oh ini enak aja deh. Kita dulu tadi serip aja. Kalau sudah di sini, nah ini kosong. Nah masuk ke akun kedua itu current asset. Ini teman-teman tinggal samakan aja sih, cuma ngetik biasa, pasti teman-teman bisa lah. Nah, selanjutnya itu ada 1110, ada cash in bank. Kalau udah klik enter, ini posisi saldonya teman-teman tulis saja neraca pakai NRC. Ini posisi saldonya kan debit, posisi saldo normalnya kan debit. Nah teman-teman tinggal isi aja berapa saldonya dari neraca saldo sebelumnya. Oh ya, tips lagi ini kan mau tulisnya pakai angka dan itu bentuknya uang seperti itu kan teman-teman. Teman-teman bisa ganti di sini pakai accounting aja biar rapi. Jadi saya lihatkan perbedaannya seperti apa. Kita tulis 100 juta. Karena saldo dari punya saya itu 100 juta di sini. Neraca saldo bulan sebelumnya itu 100 juta. Nah, kalau nggak dibikin accounting kayak tadi, nanti kalau kita tulis 100 juta, hasilnya bakal seperti ini. Nah, kurang rapi kan, lebih rapi yang ini. Jadi kita pakai accounting aja. Tinggal tanda aja di sini, diketik juga bisa. Nah, kalau udah kelar. Ya, seperti itu aja. Yang ini juga teman-teman bisa bikin di tengah aja kayak tadi, biar rapi. Kalau ini nggak perlu sih. Ini biar membedakan headernya atau yang mana, teman-teman bisa dijadikan bold dengan cara klik Ctrl B atau menggunakan
tombol ini. Kalau saya sih maunya yang cepat, Ctrl B. Ini juga either dibikin bold aja, atau Ctrl B, atau bisa klik ini. Nah kalau saya sih biasanya supaya rapi dan supaya kelihatan profesional gitu, saya menggunakan fontnya Times New Roman. Nah ini kelihatan rapi kan teman-teman. Ya menurut saya sih kelihatan rapi. Nah ini kan kode akunnya kan agak ke miring gini, dan bisa taruh di tengah seperti ini. Nah ini ikut ngerubah karena kita ke blok set tadi. Nah back lagi. Nah jika udah, kita lanjutin lagi 1120. Di sini nama akunnya Cash on Hand. Teman-teman tinggal samakan aja, ini kan tinggal ngetik doang, kalau teman-teman bisa lah. Posisi saldonya itu neraca, posisi laporan maksudnya. So, saldonya debit. Nah, nilainya ya tinggal sesuaikan aja sama neraca saldo teman-teman. Nah, ini saya kasih tips lagi buat teman-teman yang malas ngetik. Ini kan lumayan panjang, nanti ada 1130, 1140. Itu gampang aja teman-teman, tinggal di blok seperti ini pakai shift atau bisa pakai code CTRL. Ini kan udah ada nilai tambah di sini. Nah, itu bisa teman-teman klik terus teman-teman geser ke bawah sampai dari saldo teman-teman sampai mana. Misalnya ini kan sampai 1190. Nah, ini nanti otomatis ngeisi gitu ya, lebih mudah daripada teman-teman harus ngetik. Nah, tapi kalau ininya tetap harus diketik sama akunnya. Ini bebas sih teman-teman mau ngisinya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di sini kan prakteknya saya pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa isi lagi. Baca, debit, berapa isinya? 5 juta. Ini sudah. Ini bisa teman-teman bikin apa namanya? Bisa dikasih border biar lebih rapi. Nah, untuk bagian pengisian ini karena ya cuma ngisi ngetik biasa, itu saya bakal nge-skip aja dan langsung saya perlihatkan yang sudah jadinya itu seperti apa. 3 hours later. Oke lanjut, jadi ini setelah saya ketik semua dari atas sampai bawah, sampai semua akunnya sudah diketik semua. Sekarang kita bikin jumlahnya itu ada berapa. Apa mau ngebikin tuh neraca saldonya ini balance atau enggak. Itu tinggal pakai rumus sum aja. Mungkin teman-teman sudah pada ngerti ya rumus sum ya. Jadi teman-teman tinggal ini di Navigate Center. Navigate Center di sini ditulis jumlah atau total lah ya. Ini pakai bahasa Inggris total. Total ya teman-teman kasih border. Yang ini kasih border juga. Nah rumusnya itu gampang ya teman-teman, sama dengan sum. Tinggal diklik aja, terus teman-teman arahkan ini ke kursor di bagian sini, terus klik shift, terus klik panah bawah sampai ke bawah. Nah, ini teman-teman sudah ngerti lah ya untuk bikin rumus sum, nggak susah amat. Ini klik enter. Nah, selanjutnya nih teman-teman nggak perlu ngulangi tadi, teman-teman copy aja ini ke sampingnya. Nah, ini sudah balance ya. Kenapa ini di copy ke sampingnya? Sekarang teman-teman perhatikan. Untuk ini kan, tadi kita ngebloknya dari E7 sampai E65. E67 sampai E65. Nah, nanti ketemu di sini dijumlahkan semua. Nah, kalau kita copy dari E66 ini, kan tadi berisi rumusnya, kita copy ke sampingnya, maka semua kode bakal berubah. Yang tadinya E7 jadi F7, jadi yang tadinya E65 jadi F65, jadinya dia akan menjumlahkan dari F7 ke F65. Nah, kalau kita copy lagi ini kodenya ke G, maka sama. Yang dijumlahkan adalah G7 ke G65. Karena di sini isinya kosong, maka nggak ada yang dijumlahkan, maka isinya strip atau 0. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan daftar akun itu sebenarnya sesimpel itu, nggak susah amat. Karena ini belum masuk rumusnya cuma sum doang tadi di akhir. Kurang lebih sebentar ya. Tadi mungkin ada kesalahan. Datang dulu. Nah, untuk daftar akunnya sudah jadi kira-kira seperti ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat sheet kode. Pertama-tama, kita dapat menambahkan sheet dengan cara mengklik ini. Lalu sheet 1 diubah namanya menjadi kode. Setelah itu pada baris pertama kita dapat isi dengan
nama perusahaannya, sedangkan pada baris 2 kita dapat mengisi dengan tulisan daftar kode bantu. Lalu pada baris ketiga kita isi dengan bulan terjadinya, yaitu pada bulan Januari 2018. Cheat kode di sini dibutuhkan 4 kolom. Kolom pertama diisi dengan kode, kolom kedua diisi dengan nama, kolom ketiga diisi dengan status, dan kolom keempat diisi dengan saldo awal. Lalu diperlebar sesuai kebutuhan. Kemudian diblok dan diwarnai dengan warna suka kalian. Kode di sini diisi dengan kode atas nama perusahaan, misalnya kodenya C001 dengan nama perusahaan toko ABC. Status yang berlaku, misal toko ABC ini adalah piutang, maka ditulisnya adalah accounts receive. Berikutnya sama kode perusahaannya, misal C002 dengan nama perusahaan toko XYZ. Karena sama-sama merupakan akun piutang, maka dapat ditulis di sini statusnya adalah accounts receivable. Sama juga misal C003, sini misalnya nama perusahaan toko maju. Karena sama-sama merupakan piutang, sini kita dapat langsung copy. Lalu saldo awal di sini diisi dengan saldo awal dari perusahaan ini yang sudah tertera. Misal saldo awalnya 10 juta. Lalu saldo awal di toko XYZ adalah 5 juta. Saldo awal di toko maju sebesar 15 juta. Setelah menulis akun piutang, selanjutnya kita menulis akun utang. Misal dengan kode perusahaan S001 dengan nama perusahaan toko Lim. Karena dia merupakan akun utang, maka ditulisnya accounts payable. Misal saldo awalnya sebesar 7 juta. Berikutnya sama, misal kodenya S002 dengan nama perusahaan toko Adil. Sama, karena merupakan akun utang, maka langsung saya tulis, langsung aja di copy. Misal saldonya sebesar 5 juta. Berikutnya misal kodenya S003 di toko Bima. Karena sama-sama akun utang, maka tulis accounts payable. Misal saldo awalnya sebesar 3 juta. Lalu dapat diedit, diberi border. Di sini bisa di blok, terus kasih ini yang accounting biar jadi langsung rupiah. Oke. Nah, kalau ini udah jadi. Guna dari sheet kode ini adalah sebagai kode pembantu dalam merekap
suatu utang atau piutang dalam suatu perusahaan. Gimana nih teman-teman? Gampang kan? Jangan lupa dipraktikkan dan selalu berlatih. Semuanya akan mudah kalau dilakukan bersungguh-sungguh dan tidak menyerah begitu saja. Sama seperti akuntansi. Mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala kemungkinan, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Jadi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.